Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Perjanjian di Gunung Lawu. Demi mengubah nasibnya dan memperoleh kekayaan luar biasa, Arman rela mengorbankan segala yang ia miliki, bahkan nyawanya sendiri, dan dukun itu yang membantunya. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Arman duduk lesu di sudut warung sempolannya yang sederhana. Malam itu, udara di desa kecil di kaki Gunung Lawu terasa dingin dan sunyi. Warung sempolan yang ia kelola tak pernah ramai, bahkan hari ini hanya ada beberapa orang yang mampir, dan itu pun tak cukup untuk menutupi biaya hidupnya. Warung sempolan yang seharusnya menjadi harapan, kini hanya menjadi beban. Uangnya habis untuk membeli bahan, dan ia mulai merasakan bahwa hidupnya terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada habisnya. Pagi tadi, Arman pergi ke pasar untuk membeli bahan baku. Ia berkeliling ke kios-kios, menawar harga yang sudah semakin tinggi, berharap bisa menemukan cara untuk mengurangi beban biaya. Namun, tak ada yang bisa membantunya. Orang-orang yang datang ke warungnya hanya membeli sedikit, bahkan tak jarang ada yang memilih warung lain yang lebih ramai. Keputusannya untuk menjual sempolan sudah menjadi beban hidup yang tak bisa ia lepas dari itu. Ia pun berpikir untuk menutup warung, tapi pikirannya selalu kembali pada orang tuanya yang semakin tua dan sakit-sakitan. Mereka bergantung padanya, dan ia tak bisa membiarkan mereka hidup menderita. Di balik kegelisahan itu, Arman mulai berpikir bagaimana cara untuk mengubah nasib. Dalam beberapa hari terakhir, ia sering merasa tertekan dan seperti ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali malam tiba, ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang mengintainya, mengawasi dari kejauhan. Malam itu, saat ia sedang duduk menatap piring kosong di meja, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di luar warung. Bayangan itu berdiri di dekat pohon besar di sisi jalan. Arman hanya bisa menatapnya dengan tatapan bingung, lalu perasaan cemas menguasai dirinya. Bayangan itu seperti diam, tidak bergerak sedikit pun. Entah kenapa, ia merasa sangat takut meskipun tidak melihat wajah orang tersebut. Suasana malam yang sepi makin membuat ketegangan meningkat. Angin malam berhembus dengan kencang, membawa suara aneh yang semakin dekat. Arman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, bayangan itu mulai bergerak perlahan ke arah warung. Arman terperangah. Tubuhnya kaku, dan ia tak bisa bergerak. Pria yang muncul di hadapannya adalah seorang dukun tua, dengan wajah keriput yang penuh dengan garis-garis usia. Dukun itu mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala yang membuat wajahnya terlihat lebih misterius. Mata sang dukun terlihat tajam, seolah bisa menembus hati Arman. "Anak muda," suara dukun itu berat dan dalam, "aku tahu kau sedang menderita. Aku bisa melihatnya." Arman menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Siapa kamu?" Arman berkata dengan suara gemetar, mencoba menjaga jarak. Dukun itu tersenyum tipis, tapi senyumannya tak terasa menenangkan. "Aku adalah orang yang bisa membantumu keluar dari kesulitan ini. Kau ingin perubahan, kan? Kekayaan yang melimpah, usaha yang selalu laris. Aku bisa memberikannya." Arman terdiam, bingung. "Apa maksudmu?" tanya Arman, sedikit ragu. Dukun itu melangkah lebih dekat. "Aku tahu warungmu sepi, dan kau sangat tertekan. Tapi aku punya cara untuk membuat semuanya berubah. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan, asalkan kau mau membayar harganya." Arman mengernyitkan dahi. "Harga?" tanyanya pelan. Dukun itu mengangguk. "Ya, harga. Untuk mendapatkan segala sesuatu, seseorang harus memberi sesuatu yang berharga sebagai imbalannya. Aku bisa memberimu harta yang melimpah, tetapi kau harus memilih seseorang untuk menjadi tumbal." "Tumbal?" Arman terkejut. "Tumbal?" Suaranya hampir tak terdengar. Dukun itu menyeringai. "Ya, tumbal. Kau harus menyerahkan satu jiwa untuk membuka pintu kekuatan yang akan memberimu segalanya. Pilihlah seseorang, dan aku akan memintanya untuk Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Setelah itu, kekayaan akan mengalir ke tanganmu, dan warung sempolanmu akan menjadi terkenal." Arman terdiam, cemas. Ia tidak tahu harus bagaimana. Pikirannya bercampur aduk antara rasa takut dan rasa putus asa.
Tumbal? Ia tidak pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tapi di sisi lain, ia merasa terhimpit. Orang tuanya semakin tua dan sakit. Ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Tunggu dulu, Arman berkata terbata-bata. Apakah ini nyata? Dukun itu mengangguk, lalu dengan tenang berkata, Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan. Hanya dengan pengorbanan, ia bisa memberi kekuatan yang kau butuhkan. Kekayaan, kesuksesan, semuanya bisa jadi milikmu, asal kau rela memberi tumbal. Arman berpikir keras. Di satu sisi, ia merasa tidak yakin, tetapi di sisi lain, desakan hidup membuatnya hampir menyerah. Ia memandang dukun itu dengan cemas. Bagaimana caranya? Tanyanya, meskipun ia merasa ada yang tidak beres. Dukun itu tersenyum lebar, matanya bersinar dengan penuh rahasia. Ikuti aku, dan semua yang kau inginkan akan tercapai. Arman ragu, namun dalam hatinya ia merasa seperti terjebak. Ia ingin percaya, karena ini satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Tanpa banyak kata, ia mengikuti langkah sang dukun yang mengarah menuju kegelapan malam, menuju tempat yang lebih jauh di dalam hutan yang terlindung oleh Gunung Lau. Namun, setiap langkah yang ia ambil, Arman merasakan beban berat yang mulai menekan dadanya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasinya, sesuatu yang jahat, yang menunggunya di depan. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dengan langkah ragu, Arman melangkah lebih jauh, tidak tahu apa yang menantinya di depan. Tertarik antara harapan dan ketakutan, ia tak sadar bahwa ia sedang menuju ke jurang yang lebih dalam, ke dalam sebuah perjanjian yang tak akan bisa ia putuskan kembali. Sementara itu, di balik kegelapan malam, bayangan yang mengawasi Arman dari jauh semakin mendekat, dan itu bukanlah sosok yang bisa ia percayai. Arman berjalan di belakang dukun tua itu, menyusuri jalan setapak menuju sebuah tempat yang terasa semakin sunyi. Angin malam bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang, menciptakan suara berdesir yang semakin menambah ketegangan. Hatinya berdebar-debar, dan ia merasakan ada sesuatu yang ganjil di udara. Setiap langkah yang ia ambil menuju tempat yang semakin gelap, ia merasa semakin terperangkap dalam ketakutan yang sulit ia jelaskan. Dukun itu tidak banyak bicara, hanya memimpin Arman dengan langkah yang tenang dan mantap, seakan-akan ia sudah sangat familiar dengan jalur ini. Mereka semakin jauh dari jalan utama desa, dan Arman merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Suasana hutan yang gelap dan hening menambah rasa cemas yang semakin menggelayuti dirinya. Rasa takut mulai menggerogoti pikirannya, namun ia berusaha untuk menenangkan diri. Ia teringat tentang tawaran sang dukun, kekayaan yang tak terhingga, hidup yang lebih baik, dan usaha sempolannya yang bisa jadi terkenal. Pikirannya berlarian, mencoba mencari alasan untuk percaya. Namun, di sisi lain, rasa was-was dan kegelisahan semakin mendalam. Tumbal? Apa yang dimaksud dengan tumbal itu? Ia tidak tahu apakah itu akan menjadi kenyataan atau hanya sebuah kebohongan untuk menakut-nakutinya. Namun, di tengah kebingungannya, suara dukun itu yang berat dan dalam menyela pikirannya. Kau ingin tahu apa yang akan terjadi setelah perjanjian ini? Suara dukun itu membuat Arman terkejut. Tanpa sadar, ia sudah berjalan begitu jauh dan semakin jauh dari desanya. Perjanjian? Arman bertanya, mencoba untuk tidak terdengar takut. Apa maksudmu? Dukun itu berhenti dan memutar tubuhnya, memandang Arman dengan tatapan tajam. Nyi Roro Kidul tidak akan memberi kekuatan tanpa harga yang harus dibayar. Kau menginginkan harta, kesuksesan, dan kekayaan. Tapi ada satu hal yang harus kau serahkan, yaitu jiwa seseorang. Aku tidak bisa memberimu apa yang kau inginkan tanpa pengorbanan. Arman merasa tubuhnya sedikit kaku mendengar penjelasan itu. Ia terdiam, seolah ada sesuatu yang mengguncang dirinya. Seseorang harus dikorbankan? Arman berusaha berpikir jernih, namun semakin banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Siapa yang harus aku korbankan? Tanya Arman dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha menahan ketakutan yang menghimpit. Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang tampak sangat berbeda dari ekspresi biasa. Kau harus memilih dengan bijak. Siapa yang akan menjadi tumbalmu? Orang yang kau sayangi,
Atau orang lain yang tidak begitu berarti? Dukun itu menjawab dengan suara yang dingin, seakan menguji kesiapan Arman untuk melakukan perjanjian ini. Arman menggigit bibir bawahnya, kebingungan merasuki dirinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjanjian ini akan melibatkan orang yang harus dikorbankan. Orang tuanya yang semakin tua dan sakit, apakah mereka akan menjadi pilihan tumbal? Ataukah ada orang lain yang lebih dekat dengannya? Pemikiran itu membuat dada Arman sesak. Ia merasa bimbang, tetapi kesulitan hidupnya semakin menguasai pikirannya. Apakah ada pilihan lain? Arman bertanya dengan suara pelan, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri. Dukun itu menggelengkan kepala. Tidak ada. Inilah cara satu-satunya. Hanya dengan pengorbanan jiwa, pintu kekuatan akan terbuka. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan, perubahan yang kau harapkan, hidup yang lebih baik, usaha yang sukses. Tetapi, ingatlah, kau tidak bisa menarik kembali keputusan ini. Arman menelan ludah, merasa semakin terperangkap. Meskipun dirinya sadar betul bahwa ini adalah pilihan yang sangat berbahaya, namun keputusasaannya untuk mengubah hidup membuatnya hampir tak bisa berpikir jernih lagi. Orang tuanya, yang sudah semakin lemah, bagaimana jika mereka menjadi pilihan tumbalnya? Atau, apakah ia bisa mencari orang lain yang lebih pantas menjadi tumbal? Semakin lama Arman berpikir, semakin berat perasaan yang menyelimutinya. Malam semakin larut, dan mereka sudah sampai di sebuah tempat terbuka, sebuah lapangan kecil yang dipenuhi batu besar dan pepohonan yang tampaknya sudah ada sejak lama. Tempat ini terasa begitu asing, begitu jauh dari desa yang ia kenal. Dukun itu berhenti dan menoleh ke Arman. Ini adalah tempatnya, katanya dengan suara yang tak terasa ramah lagi. Di sini perjanjian itu akan dilaksanakan. Arman merasa udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Dalam keheningan yang menekan, dukun itu mengangkat tangannya dan mulai melafalkan doa-doa yang Arman tidak mengerti. Kata-kata yang asing itu terdengar berat dan menakutkan, seakan memanggil sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Saat itu juga, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Di sekitar mereka, seolah ada angin yang tiba-tiba datang, membawa bau laut yang tajam. Padahal, mereka jauh dari pantai. Arman menatap dukun itu, merasa seperti ada kekuatan lain yang mulai menguasai udara di sekitar mereka. Matanya mulai berkunang-kunang, dan ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dukun itu melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin keras. Kau sudah siap, Arman. Pilihlah sekarang, siapa yang akan menjadi tumbal? Arman menatap kosong ke depan, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu terus berputar dalam kepalanya, membuatnya merasa semakin terperangkap. Apa yang harus ia lakukan? Orang tuanya? Mereka semakin lemah, dan mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Arman merasa di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, dukun itu sudah berdiri lebih dekat, matanya tajam menembus ke dalam jiwa Arman. Tunggu! Arman akhirnya berkata, suaranya tegang. Aku tidak bisa memilih begitu saja. Aku harus memikirkan ini. Dukun itu mendekat, wajahnya semakin dekat dengan wajah Arman. Tidak ada waktu untuk berpikir lagi, anak muda. Keputusan harus diambil malam ini. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Suaranya penuh tekanan, seakan-akan ia tahu betul bahwa Arman sudah terjebak dalam takdir ini. Namun, pada saat itu, Arman merasakan sebuah dorongan kuat di dalam dirinya. Sesuatu yang mendorongnya untuk mengambil keputusan, untuk mengakhiri kebimbangannya dan menerima kenyataan. Ia harus memilih, dan hanya satu pilihan yang ada, sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Dukun itu menunggu, wajahnya tidak berubah. Hening. Waktu seakan berhenti di tengah malam yang semakin kelam. Semua suara hilang, hanya ada deru napas Arman yang terdengar jelas di telinganya. Arman harus memilih. Setelah perjanjian yang menegangkan itu, Arman kembali ke desa dengan langkah kaki yang berat. Di dalam dirinya, sebuah kegelisahan yang mendalam mulai menggerogoti pikirannya. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami, namun terasa sangat nyata, mengikuti jejak langkahnya. Sesampainya di rumah, ia merasa seolah-olah ada yang berbeda dengan suasana sekitar. Malam itu,
Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berhembus lewat jendela tampak membawa suara yang mengerikan. Namun, Arman tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sesuatu yang lebih mendesak memenuhi pikirannya, kekayaan yang dijanjikan, kekayaan yang akan mengubah hidupnya dan warung sempolannya yang sepi. Ia merasa ada secercah harapan yang mulai menyinari hidupnya, meskipun ia harus membayar harga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tumbal itu, ia sudah memilih. Namun, entah kenapa, pikirannya tak bisa berhenti berputar pada keputusan itu. Pagi harinya, saat Arman membuka warungnya, ia merasa ada yang aneh. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang yang berjalan menuju warung sempolannya. Mereka tampak seperti orang yang baru pertama kali datang, berpakaian rapi dan berbicara dengan suara keras seolah-olah baru menemukan tempat yang sangat istimewa. Saat mereka mencicipi sempolan buatan Arman, mereka langsung memuji rasanya yang luar biasa enak. "Wah, sempolannya beda dari yang lain," kata seorang pembeli. "Kamu harus mulai buka cabang di tempat lain. Ini pasti jadi bisnis yang besar." Arman terkejut. Biasanya, pelanggan yang datang hanya membeli sedikit, bahkan tidak ada yang pernah memberi pujian seperti ini. Hari itu, berbeda. Setelah mereka pergi, pelanggan lain datang, dan yang aneh, mereka juga memberi pujian yang sama. Warung sempolan yang biasanya sepi kini penuh dengan pembeli. Tak hanya itu, dalam waktu singkat, pelanggan yang datang dari desa-desa sekitar pun mulai berdatangan. Sejak hari itu, Arman tak lagi merasa cemas. Kekayaan mulai mengalir begitu cepat. Warung sempolannya semakin ramai, bahkan seringkali antrean panjang terbentuk di depan warungnya. Bisnis sempolan yang sepi kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang datang dari tempat jauh hanya untuk mencicipi sempolan Arman. Setiap hari, uang yang didapat semakin banyak, dan untuk pertama kalinya, Arman merasa hidupnya mulai berubah. Namun, meskipun ia semakin kaya, hatinya tetap merasa kosong. Sesuatu yang mengganjal terasa semakin menekan. Pada malam hari, setelah warung tutup, Arman sering merasa terbangun tiba-tiba. Ia merasa ada kehadiran di sekitarnya. Ada suara-suara aneh yang datang dari luar rumah, seperti suara langkah kaki yang mengalir pelan namun pasti. Seringkali ia melihat bayangan hitam yang melintas di luar jendela, atau mendengar suara bisikan yang sulit ditangkap maknanya. Arman berpikir itu hanya perasaan kosongnya semata, efek dari stres dan perubahan hidup yang cepat. Tetapi ada perasaan yang lebih mendalam, perasaan takut yang tak bisa ia hindari. Suatu malam, saat Arman tengah berdiri di depan pintu warung, menatap jalan yang lengang, tiba-tiba ia mendengar suara yang tidak asing lagi. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang memanggil namanya. "Arman!" Suara itu berbisik lembut, namun terasa sangat menakutkan. Arman menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada siapa-siapa. Semua tampak sunyi, bahkan suara angin yang berdesir seakan ikut menambah ketegangan. Namun, begitu ia berpaling kembali ke depan, sosok itu sudah berdiri di depannya. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun hijau yang menyala seolah terbuat dari lautan itu sendiri. Matanya memancarkan cahaya hijau yang menembus langsung ke dalam jiwanya. Arman merasa terjebak, seperti tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu tersenyum dengan senyum yang memancarkan rasa tak terjangkau, senyum yang seolah mengandung 1000 kebohongan. "Kekayaanmu telah datang, Arman," suaranya lembut dan penuh kekuatan. "Apa yang kau inginkan telah tercapai, tapi ingat tidak ada yang didapatkan tanpa pengorbanan." Siapa kamu?" Arman berusaha untuk berbicara, namun suaranya terdengar tercekat. Ia tak bisa menahan rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Wanita itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Arman, kemudian melangkah maju, mendekatkan wajahnya pada wajah Arman. "Kekayaanmu ini hanyalah awal dari segalanya," katanya. "Perjanjianmu dengan dukun telah memberikanmu apa yang kau inginkan. Tapi ada satu hal yang tak bisa kau hindari dan itu adalah bayaran yang harus dibayar." Arman merasa tubuhnya semakin dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia ingat kembali apa yang dukun itu katakan, harga yang harus dibayar. Ketakutan mulai menguasai dirinya, namun ia mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir logis.
Bayaran, siapa yang harus dibayar? Arman bertanya dengan suara gemetar. Wanita itu tertawa pelan. Semua yang kau miliki, termasuk jiwamu, akan menjadi milikku. Senyumnya semakin lebar. Nyi Roro Kidul selalu menuntut pembayaran atas segala yang diberikan. Arman terkejut, mulutnya terasa kering. Nyi Roro Kidul, tanyanya hampir tak percaya. Jadi, semua ini untuk dia? Wanita itu hanya mengangguk, namun tatapannya semakin tajam. Semua yang kau miliki, kekayaan, ketenaran, adalah karena dia. Kau tak bisa lari darinya. Ini adalah harga yang harus dibayar. Tanpa bisa menahan diri, Arman terjatuh ke tanah. Perasaan menyesal yang luar biasa mulai menguasai dirinya. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang telah dibuatnya, dan sekarang, ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Kegelapan menyelimuti pikirannya, dan ia merasa tercekik oleh kenyataan yang mengerikan. Wanita itu berbalik dan menghilang begitu saja ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Arman yang terjatuh di tanah. Ia bisa merasakan udara yang semakin berat, dan suara gelombang laut yang tak terlihat semakin dekat, seolah memanggilnya. Namun, saat ia berusaha bangkit, suara tawa yang mengerikan terdengar dari kejauhan, mengiringi langkah kaki Arman yang terperangkap dalam keputusan yang telah ia buat. Kekayaan yang datang dengan cepat itu kini terasa seperti kutukan, dan Arman tahu, tidak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar kepada Nyi Roro Kidul. Kekayaan itu datang, namun jiwa yang harus dibayar akan selalu mengejar Arman. Kekayaan Arman terus berkembang. Warung sempolannya yang dulunya hanya dihuni oleh pelanggan setia, kini berubah menjadi tempat yang selalu dipenuhi orang. Bahkan orang-orang dari kota-kota besar datang untuk mencicipi sempolan buatan Arman. Usahanya semakin besar, omsetnya semakin tinggi, dan ia merasa hidupnya mulai berjalan dengan mulus. Namun, meskipun semua itu terjadi, perasaan cemas dan teror yang datang dari perjanjian yang ia buat dengan Nyi Roro Kidul tak pernah hilang. Setiap malam, Arman merasakan adanya sesuatu yang mengintai dirinya. Suara-suara aneh, bayangan yang bergerak cepat, dan rasa takut yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia berusaha untuk menutupinya dengan kesuksesan bisnisnya, ketakutan itu semakin merayap masuk ke dalam hidupnya. Di dalam tidurnya, Arman sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada sesuatu yang menghantuinya. Ia merasakan ada tangan yang dingin menyentuh wajahnya atau langkah kaki yang mengiringi langkahnya. Suatu malam, setelah warung tutup, Arman berjalan kembali ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari warung. Langit malam tampak gelap dan awan menutupi bulan. Udara malam yang dingin semakin menusuk kulitnya, tetapi Arman tidak mempedulikannya. Semua yang ada di kepalanya adalah perasaan cemas yang terus menggerogoti dirinya. Tiba-tiba, saat ia berjalan menyusuri jalan kecil yang sepi, langkah kakinya terhenti. Di ujung jalan, ia melihat bayangan gelap yang bergerak perlahan menuju ke arahnya. Arman mengerutkan keningnya dan menatap lebih seksama. Mungkin itu hanya angin, atau mungkin seseorang yang sedang berjalan di malam hari. Namun, semakin ia mendekat, bayangan itu semakin jelas, dan ia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu semakin mendekat, dan Arman bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok wanita dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan gaun hijau laut yang tampak seperti gelombang ombak. Arman terperanjat. Ini sama persis seperti wanita yang pernah ia lihat malam itu di warung sempolannya. Namun, kali ini, sosok itu tidak tersenyum. Matanya yang hijau bersinar tajam, dan aura kegelapan yang mengelilinginya membuat Arman merasa seperti tubuhnya terhimpit oleh beban yang berat. Wanita itu berhenti di depannya, dan tanpa kata, ia hanya menatap Arman dengan tatapan yang penuh makna. Ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapannya, seolah-olah Arman adalah bagian dari takdir yang tak bisa ia hindari. Angin bertiup kencang, membuat rambut Arman dan pakaian wanita itu terhembus. Namun, tak ada suara lain selain angin itu. Keheningan yang menakutkan. Arman merasa tubuhnya menjadi kaku. "Kau lagi." Arman berusaha berbicara, namun suaranya tersendat. "Apa yang kau inginkan dariku?" Wanita itu membuka mulutnya, namun suara yang keluar bukanlah suara yang ia duga.
Aku datang untuk mengingatkanmu, Arman, suaranya terdengar berat dan dalam, seperti gemuruh dari lautan. Kekayaan yang kau nikmati saat ini bukan tanpa harga. Kau sudah memilih jalannya. Tapi ingat, tidak ada yang bisa lari dari takdir. Arman merasa seakan-akan udara di sekitar mereka semakin berat, tubuhnya semakin terasa lemas, seolah-olah ada beban tak terlihat yang membebani dirinya. Apa yang kau maksud? Aku sudah membayar harga itu. Aku sudah memberikan apa yang diminta. Wanita itu tersenyum, namun senyum itu tidak membawa ketenangan. Senyumnya seperti sebuah senyuman yang memancing kesedihan dan kehancuran. Harga yang kau bayar bukanlah segalanya, Arman. Kau pikir perjanjian ini selesai hanya dengan satu korban? Arman mulai panik. Tunggu, apa yang kau maksud? Siapa lagi yang harus? Semuanya, kata wanita itu pelan, namun kata-katanya seakan menggema dalam hati Arman. Semua yang kau cintai akan menjadi milikku. Tak ada yang bisa lari dari perjanjian ini. Kau tak hanya menyerahkan jiwa, kau juga menyerahkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jantung Arman berdegup kencang. Perasaan takut yang sudah mulai reda, kini kembali menyelimuti dirinya dengan sangat kuat. Apa yang dimaksud dengan semua yang kau cintai? Apakah ia harus mengorbankan lebih banyak orang? Rasa penyesalan mulai menghantui dirinya, tapi sudah terlalu terlambat. Tidak, Arman berteriak, namun suaranya tidak keluar sebagaimana mestinya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa aku lakukan? Apakah aku akan kehilangan semuanya? Wanita itu hanya menggelengkan kepala, matanya tetap menatap tajam. Tidak ada yang bisa kau lakukan, Arman. Kekayaan itu datang, tapi hanya untuk sementara. Nyi Roro Kidul akan mengambil lebih banyak lagi darimu. Ingat, tidak ada yang bisa lari dari perjanjian. Tiba-tiba, tubuh Arman terasa lemas. Rasa takut yang luar biasa datang menghantui dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia ingin lari, namun kakinya seakan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar dari belakangnya. Arman menoleh cepat, dan di kejauhan, ia melihat sosok yang tak asing, dukun yang pernah ia temui. Dukun itu berjalan dengan langkah pelan, wajahnya terbungkus dalam bayangan gelap. Dukun itu berhenti beberapa langkah di belakang Arman, lalu mengangkat wajahnya dan tersenyum dengan penuh makna. Sudah waktunya, Arman. Ini adalah jalannya. Kau tidak bisa mundur lagi. Suara dukun itu terdengar dalam dan mematikan. Arman menatap dukun itu dengan ketakutan yang semakin dalam. Kau yang membawa semua ini ke dalam hidupku. Arman berteriak, namun suaranya pecah. Dukun itu hanya tertawa pelan, dan saat tertawa itu, suaranya terdengar seperti seretan rantai yang bergema dalam hutan. Kau yang memilih jalan ini, Arman. Kau yang meminta kekayaan itu. Sekarang, bayar harga yang harus dibayar. Wanita yang berdiri di depannya menatap Arman dengan tatapan tajam. Sekarang, waktunya. Semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Arman merasa tubuhnya semakin lemas, dan sebelum ia sadar sepenuhnya, sebuah kekuatan tak terlihat menarik tubuhnya, membawanya ke dalam gelap. Ia berteriak, namun tidak ada yang bisa mendengar. Dunia sekelilingnya semakin gelap, dan suara laut yang datang dari kejauhan semakin keras, seakan-akan memanggilnya. Perjanjian itu telah disegel, dan kini, tak ada jalan kembali. Arman terjatuh ke dalam kegelapan. Semua yang ia kenal mulai terasa jauh, seolah dunia berputar tanpa arah. Namun, saat ia merasa semakin tenggelam dalam ketakutan, suara aneh mulai terdengar. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti suara ombak yang menghempas pantai, namun penuh dengan amarah dan kebencian. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau menyinari kegelapan yang menyelimutinya, dan Arman merasa seperti tubuhnya terangkat ke udara. Ia membuka mata dan melihat sekelilingnya. Di depan matanya, muncul sosok yang ia kenal, wanita dengan gaun hijau, Nyi Roro Kidul, yang kini tampak lebih mengerikan daripada sebelumnya. Matanya bersinar tajam, penuh amarah, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Di sampingnya, terlihat bayangan gelap lainnya, dukun yang dulu membantunya membuat perjanjian. Kini, sosok dukun itu tampak terkulai, tubuhnya lemas, matanya kosong.
Ia seperti telah kehilangan semangat hidup, hanya ada kekosongan yang menyelimuti dirinya. Nyi Roro Kidul menatap Arman dengan tatapan penuh kekuatan. Perjanjian itu telah selesai, katanya dengan suara yang menggema, membawa hawa dingin yang menusuk. Kau sudah membayar harga, Arman. Tapi harga itu tak akan cukup hanya untukmu. Arman merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, ingin berteriak, namun tubuhnya seolah terkunci. Apa yang kau inginkan dariku? Ia berusaha bertanya, namun suaranya hampir tak terdengar. Semuanya sudah diputuskan, Arman, jawab Nyi Roro Kidul. Semua yang kau cintai akan menjadi milikku, dan kini saatnya menghapus orang yang telah mencampuri urusan ini. Sekilas, ia menoleh ke arah dukun yang terkulai lemah. Dukun itu seakan merasakan bahwa ia menjadi sasaran berikutnya. Ia berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak bisa terjadi, dukun itu bergumam. Aku hanya menjalankan perintah, aku hanya membantu Arman. Aku tidak tahu ini akan berakhir seperti ini. Namun, kata-kata itu hanya menambah amarah Nyi Roro Kidul. Kau yang telah membawa Arman ke dalam perjanjian ini. Kau yang membuatnya percaya bahwa kekayaan datang tanpa konsekuensi. Suaranya semakin mengerikan, seakan membelah malam. Kau yang telah mengkhianati kesepakatan, jadi sekarang, waktunya membayar. Dukun itu mulai mundur, tubuhnya semakin lemas, dan wajahnya dipenuhi rasa ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari takdir yang sudah ditentukan. Namun, tak ada jalan mundur. Semua yang ia lakukan untuk keuntungan pribadi kini berbalik menjadi kutukan. Arman merasa terjebak di antara dua kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin mencekam, dan matanya yang terbuka lebar tak bisa mengalihkan pandangan dari apa yang terjadi di depannya. Dukun itu kini jatuh ke lutut, wajahnya dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Tolong, aku tidak tahu ini akan terjadi, dukun itu memohon, suaranya terputus-putus. Aku hanya ingin membantu, aku hanya ingin hidup lebih baik. Tolong, jangan lakukan ini. Namun, Nyi Roro Kidul hanya tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar seperti bisikan angin dari dasar lautan yang dalam. Kau terlalu lama bermain dengan kehidupan orang lain. Sekarang, waktunya untuk membayar. Semua ada harganya. Dengan gerakan cepat, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan dari dalam kegelapan, muncul ular raksasa yang menggapai. Ular raksasa itu melilit tubuh dukun, menariknya ke dalam gelap. Dukun itu berteriak keras, berusaha meronta, namun semakin ia berusaha melawan, semakin erat cengkeraman tangan tersebut. Arman hanya bisa menatap dengan ketakutan yang mencekam. Ia tidak bisa bergerak, bahkan untuk berpaling. Suara dukun yang merintih semakin lama semakin hilang, hingga hanya ada suara desis ular raksasa itu. Dalam beberapa detik, tubuh dukun itu lenyap ditelan ular raksasa itu. Ketika semuanya selesai, Nyi Roro Kidul menurunkan tangannya. Suasana kembali hening, dan hanya ada suara angin malam yang berdesir pelan. Di depan Arman, hanya ada sisa-sisa tubuh dukun yang telah hancur. Bekas-bekas tangan air yang melilitnya kini hanya menyisakan jejak-jejak basah yang menguap dalam kegelapan. Arman merasa tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia mati, suara Arman tercekat, hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia saksikan. Begitulah takdirnya, jawab Nyi Roro Kidul, suaranya tenang namun mengandung ancaman. Kau harus mengerti, Arman, kekayaan datang dengan harga. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian yang telah dibuat. Arman mulai merasa pusing, tubuhnya goyah. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun kata-katanya terhenti. Perasaan penyesalan mulai merasuki dirinya, dan ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu ini akan berakhir seperti ini. Nyi Roro Kidul menatap Arman dengan tatapan yang penuh makna. Kekayaanmu masih ada, Arman. Semua yang kau inginkan telah terwujud. Namun, ingat, tak ada yang datang tanpa harga yang harus dibayar. Dengan gerakan lembut, Nyi Roro Kidul berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Arman yang tergeletak lemas di tempatnya. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dihindari,
dan Arman tahu bahwa meskipun ia selamat dari takdir dukun itu, ia masih terperangkap dalam perjanjian yang tak akan pernah berakhir. Saat sosok Nyi Roro Kidul menghilang dalam kegelapan malam, Arman merasakan beratnya beban yang harus ia tanggung. Semua yang terjadi kini terasa seperti kutukan yang tak bisa dihindari, dan ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa bebas dari harga yang telah ia bayar. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan begitu cepat, namun tidak ada yang terasa normal. Arman kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuinya. Setelah dukun itu mati sebagai tumbal, ia merasa lebih terperangkap dari sebelumnya. Kekayaan yang ia peroleh tidak lagi memberi kebahagiaan, malah semakin menambah kegelisahan di hatinya. Setiap kali ia menatap uang atau harta yang dimilikinya, ia teringat akan perjanjian mengerikan dengan Nyi Roro Kidul yang belum selesai. Ia sering terbangun tengah malam, terengah-engah, merasa seperti ada yang menontoninya. Pernah suatu malam, saat ia sedang tidur, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh wajahnya. Awalnya ia berpikir itu hanya mimpi, namun saat ia membuka mata, ia bisa melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang tergerai, berdiri di sudut kamar. Arman panik dan melompat dari tempat tidur, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Hanya angin dingin yang menyelimuti tubuhnya. Arman tidak pernah merasa lebih takut dalam hidupnya. Ia merasa terjebak. Semakin ia berusaha melupakan perjanjian itu, semakin banyak kejadian aneh yang datang. Suara-suara bisikan di telinganya, suara air yang terdengar seperti gelombang datang dari arah laut, bahkan ketika ia berjalan keluar rumah, kadang ia merasakan seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Tapi yang paling menakutkan adalah perasaan Nyi Roro Kidul yang selalu mengintainya. Rasanya, seolah ia tidak pernah sendirian. Suatu hari, setelah warung sempolannya tutup, Arman duduk di ruang tamu rumahnya yang sunyi. Ia mencoba untuk menenangkan pikirannya, namun ingatan tentang perjanjian itu terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa meskipun dukun itu sudah mati, kekuatan Nyi Roro Kidul masih terus mengintainya. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia bertanya-tanya, apakah ia bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan? Apakah mungkin ada cara untuk membebaskan dirinya dari perjanjian yang begitu mengikat? Saat sedang merenung, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Arman terkejut. Sudah malam, dan ia yakin tidak ada yang akan datang ke rumahnya pada jam seperti ini. Dengan perasaan cemas, ia berjalan perlahan menuju pintu, mencoba untuk melihat siapa yang datang. Saat ia membuka pintu, tidak ada seorang pun di sana, hanya gelap malam yang menyelimuti jalanan. Namun, ada sesuatu yang tergeletak di depan pintu. Sebuah kotak kayu kecil, tampaknya tua dan penuh debu. Arman ragu-ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengambil kotak itu, membawanya ke dalam rumah, dan membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku kecil, terikat dengan tali hitam. Buku itu tampak sangat tua, dengan sampul yang terbuat dari kulit yang sudah mulai usang. Di atas sampulnya terdapat simbol yang tidak dikenal Arman, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa takut begitu melihatnya. Ia membuka halaman pertama dengan tangan yang gemetar. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang semakin kuat, dan halaman demi halaman buku itu mengungkapkan hal-hal yang membuatnya semakin takut. Buku itu berisi tentang ritual-ritual kuno, takdir, dan perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar. Ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa perjanjian dengan makhluk seperti Nyi Roro Kidul tidak bisa dibatalkan dengan mudah, bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, dan itu akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar lagi. Namun, saat ia membaca lebih dalam, kata-kata yang tertulis di buku itu seakan berbicara langsung kepadanya, mengatakan bahwa dia telah terjebak dalam jaring yang tak bisa diputuskan. Ada kalimat yang membuat Arman terkejut, jika kau ingin bebas, kau harus mengorbankan jiwa yang paling berharga. Arman gemetar. Jiwa yang paling berharga, pikirnya, sambil merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Siapa yang harus ia korbankan? Apakah ini berarti orang yang ia cintai? Saat itu, ia mendengar suara gemericik air yang datang dari dapur. Ia menoleh dengan cepat,
namun yang terlihat hanya bayangan samar yang bergerak di sudut matanya. Suara itu semakin keras, seperti suara ombak yang menghantam pantai. Arman perlahan berdiri dan berjalan menuju sumber suara. Saat ia tiba di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah ember besar yang berisi air laut. Air itu bergerak dengan sendirinya, beriak seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Arman!" Suara lembut terdengar, mengalir dari dalam air. Arman menoleh, dan untuk sekejap ia melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di depan pintu dapur dengan wajah yang tidak lagi tersenyum. Matanya menyala, seperti api yang terbakar. "Sudah saatnya untuk membayar harga, Arman," kata Nyi Roro Kidul, suaranya menggelegar seperti gemuruh lautan. "Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Semua yang kau punya, semua yang kau cintai, akan menjadi milikku. Dan sekarang, kau harus memilih siapa yang akan menjadi tumbalmu berikutnya." Arman terdiam. Ia merasa tubuhnya dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Apa yang dimaksud Nyi Roro Kidul? Ia sudah memberikan banyak hal, termasuk nyawa dukun itu. Mengapa ia masih merasa terancam? "Kau bisa memilih," lanjut Nyi Roro Kidul, matanya tajam menatap Arman. "Kau bisa memberikan hidup orang terdekatmu, atau kau bisa memilih untuk mati dan menjadi bagian dari dunia kami." Rasa cemas, penyesalan, dan ketakutan memenuhi pikiran Arman. Ia memandang kotak buku yang ada di tangannya, ingat akan kata-kata yang tertulis di dalamnya. Jiwa yang paling berharga. Siapa yang harus ia korbankan? Arman merasa dunia seakan berputar cepat, tubuhnya lemas, namun pikirannya bergejolak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Perjanjian ini telah membelenggunya, dan satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan mengorbankan orang yang paling ia cintai. Tetapi siapa? Ibunya? Teman-temannya? Atau bahkan dirinya sendiri? Saat Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, Arman merasa seluruh tubuhnya dibekap ketakutan. Semua yang ia miliki kini hanya tinggal hitungan mundur menuju akhir yang tidak pasti. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, tak ada jalan keluar yang mudah. Ketika Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya yang dingin, Arman hanya bisa terdiam, tidak tahu lagi apakah ia akan bertahan atau menyerah pada takdir yang sudah ditentukan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin berat bagi Arman. Ia hidup dalam kegelisahan yang tak kunjung berakhir, terpenjara dalam perasaan bersalah dan ketakutan yang terus menghantui. Semua harta yang pernah ia impikan kini terasa seperti beban yang semakin berat di pundaknya. Keinginan untuk bebas dari perjanjian dengan Nyi Roro Kidul kini menjadi satu-satunya hal yang terus mengganggunya. Setiap kali ia berusaha menenangkan pikirannya, suara-suara aneh selalu mengikutinya. Terkadang ia mendengar bisikan di malam hari, suara yang datang dari arah laut, atau terkadang juga langkah kaki yang terdengar di sekitar rumah. Namun, ketika ia mencoba untuk menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya sepi yang menyambutnya. Arman juga mulai merasa terisolasi. Teman-temannya mulai menjauh, dan keluarganya pun mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Mereka khawatir, namun Arman tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu jika ia membuka mulut, mereka hanya akan menganggapnya gila. Tetapi ketakutan yang ia rasakan sangat nyata, dan semakin lama, rasa itu semakin mencekam. Suatu malam, ketika Arman sedang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, mendengarkan suara angin yang berdesir di luar, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada yang mengawasinya. Ketika ia menoleh ke pintu, ia melihat bayangan samar bergerak di balik tirai. Dengan hati berdebar, ia bangkit dan berjalan pelan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang dingin yang menyentuh kulitnya. Namun, ketika ia menutup pintu, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah-langkah berat yang datang dari arah dapur. Arman terdiam, darahnya terasa berhenti sejenak. Tidak ada orang lain di rumah, hanya dirinya. Lalu, langkah itu semakin dekat, semakin jelas. Suara langkah kaki itu datang dari balik dinding, seolah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilinginya, mengawasinya dengan diam-diam. Panik, Arman berlari menuju dapur,
Tetapi ketika ia tiba di sana, tak ada apa-apa. Hanya ruang dapur yang gelap dan kosong. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sosok bayangan berdiri di pojok ruangan. Sosok itu mengenakan gaun hijau yang panjang, dengan rambut panjang yang tergerai. Arman langsung tersentak mundur. Nyi Roro Kidul, suaranya hampir tak terdengar, tercekik oleh ketakutan. Wanita itu tidak menjawab. Matanya menatap Arman dengan tatapan yang tajam, penuh kekuatan, dan penuh ancaman. Hawa dingin seketika menyelimuti seluruh tubuh Arman. Ia merasa seolah terjebak dalam dunia yang tak bisa ia kendalikan lagi. "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri, Arman?" Suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut namun menggetarkan. Suaranya seperti bisikan angin yang datang dari kedalaman laut. "Kau pikir kau bisa menghindari takdirmu?" Arman terdiam, mulutnya kering. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa beku, seolah tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa." Suaranya tersendat, napasnya terengah-engah. "Aku sudah membayar semuanya. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan." Nyi Roro Kidul tersenyum, senyum yang penuh dengan rahasia gelap. "Perjanjian itu belum selesai, Arman. Kau mungkin telah mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, tapi itu hanya bagian kecil dari harga yang harus dibayar." Arman merasa jantungnya berdegup kencang. "Apalagi yang kau inginkan dariku? Aku sudah memberi segalanya. Apalagi yang harus aku lakukan?" Suaranya mulai pecah, ketakutan mulai merasuki setiap tulang sendinya. Nyi Roro Kidul mendekat, langkahnya ringan namun pasti. "Kau harus tahu, Arman, tak ada yang gratis di dunia ini. Setiap keinginan ada harganya, dan hargamu belum lunas. Kau belum selesai membayar. Tapi aku sudah. Dan sekarang saatnya untuk membayar sisa utangmu," potong Nyi Roro Kidul dengan suara yang semakin dalam dan mengerikan. "Ada satu cara untuk mengakhiri semuanya. Tapi itu hanya akan datang dengan pengorbanan yang lebih besar." Arman merasa jantungnya hampir berhenti. "Apa maksudmu? Pengorbanan apa lagi?" Nyi Roro Kidul berdiri di hadapannya, wajahnya semakin mendekat, dan Arman bisa merasakan dingin yang datang dari tubuhnya, seolah membawa lautan ke dalam dirinya. "Hidupmu tak akan berarti lagi jika kau terus berlari dari takdirmu. Pilihlah dengan bijak, Arman. Satu orang yang kau cintai harus menjadi harga terakhirmu." Arman terbelalak, seolah dunia di sekitarnya runtuh. "Tidak, aku tidak bisa." Ia menatap wajah Nyi Roro Kidul, merasa cemas dan bingung. "Siapa yang harus aku korbankan? Ibuku? Temanku? Tidak, aku tidak bisa melakukannya." Tangannya gemetar, kepalanya terasa pusing. "Siapapun yang kau pilih, semuanya akan berakhir," kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang semakin menakutkan. "Hanya satu yang bisa menyelamatkanmu. Pilihlah." Saat itu, bayangan gelap lainnya muncul, sosok dukun yang dulu menjadi bagian dari perjanjian, kini hanya tinggal bayangan. Sosok itu tampak seperti roh yang tersesat, terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dimengerti. Bayangan itu melintas di depan Arman, menyiratkan bahwa semuanya memang sudah terlambat. Ia tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah terjadi. Ketika Arman merasa dunia semakin sempit, ia mendengar suara desisan ombak dari jauh. Lautan, suara yang tidak bisa ia hindari. Nyi Roro Kidul menatapnya sekali lagi, wajahnya tidak lagi tersenyum. "Tugasmu sudah jelas, Arman. Pilihlah siapa yang akan kau korbankan. Atau aku yang akan mengambilnya darimu." Hawa dingin semakin menusuk, dan Arman merasa ada waktu yang semakin sempit. Ia berdiri, berusaha berpikir, namun kepalanya terasa semakin berat. Semua rasa takut, semua penyesalan, membelit dirinya, hingga ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dengan satu pilihan yang tak bisa dihindari, Arman tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Arman duduk termenung di ruang tamunya yang gelap. Ia merasa seolah dunia ini semakin menyempit, terperangkap dalam satu perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Sudah berhari-hari ia merenung, mencoba mencari cara untuk keluar dari takdir yang mengikatnya, namun setiap kali ia berpikir untuk melawan, suara-suara itu semakin keras. Suara Nyi Roro Kidul, suara yang mengingatkannya bahwa tidak ada jalan keluar. Semuanya sudah terlambat.
Setiap sudut rumahnya kini terasa asing. Arman merasa seperti sedang berada dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan bayangan-bayangan gelap. Suasana rumah yang dulunya biasa saja kini terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang selalu mengintainya. Bahkan angin yang berhembus pun terasa membawa suara bisikan yang datang dari kedalaman laut. Seolah-olah Nyi Roro Kidul mengawasinya dari jauh. Dia mendengar suara ombak yang semakin mendekat, semakin keras. Arman merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Ia menatap pintu depan yang tertutup rapat, berharap itu bisa menghalangi apapun yang datang. Namun suara itu semakin nyata, semakin dekat. Seakan ada sesuatu yang menunggu di luar sana. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Namun, ia tidak bisa lari lagi. Perjanjian itu sudah terlalu dalam, terikat dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus memilih. Satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Tetapi siapa yang harus ia korbankan? Ibunya, sahabatnya, atau bahkan dirinya sendiri? Itu adalah pilihan yang tak bisa ia hindari. Pikiran Arman terus berputar, tak ada jalan keluar. Semuanya terasa kacau. Bayangan Nyi Roro Kidul muncul lagi dalam pikirannya. Ia mendengar suaranya yang lembut namun mengerikan. Pilihlah, Arman. Tidak ada lagi waktu. Arman menutup wajah dengan kedua tangannya, mencoba untuk mematikan suara itu, tapi semakin ia menutup telinganya, semakin kuat bisikan itu. Pilihlah, suara itu terdengar lebih keras, seolah-olah datang dari dalam dirinya. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Tanpa sadar, Arman telah bangkit dan berjalan menuju pintu depan. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi ia merasa seperti ada kekuatan lain yang menguasainya. Saat ia membuka pintu, angin laut yang dingin langsung menyapanya. Dan di luar sana, di tengah kegelapan malam, ia melihat sosok yang sudah lama ia hindari. Nyi Roro Kidul berdiri dengan anggun, matanya menatapnya tajam. Wajahnya yang cantik, namun penuh dengan kekuatan mengerikan, membuat Arman merasa seperti seorang anak kecil yang terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Ini saatnya, Arman, suara Nyi Roro Kidul bergaung dalam pikirannya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Pilih siapa yang harus kau korbankan. Arman merasa tubuhnya lemas. Semua pilihan yang pernah ada seakan menghilang begitu saja. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, dan angin laut yang semakin kencang menerpa wajahnya, seolah membawa pesan dari laut yang dalam. Jika kau tidak memilih, aku yang akan memilih untukmu. Hati Arman berdebar kencang. Ia merasakan seolah bumi di bawahnya bergerak. Sosok Nyi Roro Kidul semakin dekat, bayangannya seakan meliputi seluruh dunia. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengorbankan siapapun. Arman berteriak, suaranya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Jangan salahkan aku, kata Nyi Roro Kidul, suara semakin dalam dan penuh kekuatan. Kau yang memilih untuk datang kepadaku. Kau yang memilih untuk membuat perjanjian ini. Dan kini, kau harus menanggung akibatnya. Air laut yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka mulai beriak, semakin tinggi, seolah ingin menelan Arman hidup-hidup. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua harapan yang pernah ia miliki hancur berkeping-keping. Semua yang ia cari, kekayaan, keberuntungan, semuanya kini terasa kosong dan tidak berarti. Arman terjatuh ke lutut, matanya penuh dengan air mata. Ia tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai. Ia tidak ingin melihat mereka terluka karena perbuatannya. Tolong, jangan ambil mereka, teriaknya. Suaranya serak karena tangis. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu tersenyum dengan penuh makna. Semuanya sudah terlalu terlambat, Arman. Satu-satunya cara untuk membebaskan dirimu adalah dengan mengorbankan mereka yang kau sayangi. Tiba-tiba, suasana berubah gelap. Laut yang ada di sekeliling Arman seakan melahap seluruh pandangannya. Ia merasa terperangkap, tak bisa bergerak, tak bisa melarikan diri. Dalam kegelapan itu, sosok yang Arman cintai, ibunya, muncul di hadapannya. Namun, wajah ibunya tampak kosong, tidak seperti biasanya.
Ia hanya menatap Arman dengan tatapan yang datar, kosong, seolah tak ada perasaan lagi. Arman mendekati ibunya, tangannya gemetar. "Ibu, ibu." Namun suara itu terhenti, tidak ada jawaban. Nyi Roro Kidul muncul di sampingnya, berdiri dengan anggun, seolah tak terpengaruh oleh kegelapan yang mengelilingi mereka. "Ini pilihanmu, Arman. Jika kau tidak memilih, maka aku yang akan memilih." Air laut itu kini berubah menjadi ombak yang lebih besar, seolah hendak menelan semuanya. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak ingin kehilangan ibu." Arman berteriak, matanya penuh dengan air mata. Namun, seketika sosok ibunya menghilang, tertelan oleh ombak yang datang begitu cepat. Arman merasakan tubuhnya lemas. Ia terjatuh ke tanah, merasa seolah dunia ini runtuh di sekelilingnya. Nyi Roro Kidul berdiri di depan Arman, menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan ketegasan. "Perjanjianmu telah selesai, Arman. Tak ada lagi yang bisa kau lakukan." Dalam keheningan itu, Arman menyadari bahwa ia telah terjebak dalam takdirnya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia coba hindari, kini telah berakhir. Takdir telah menuntut harga yang sangat tinggi, dan kini ia harus menerima konsekuensinya. Dengan langkah terakhir, Nyi Roro Kidul menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Arman terbaring lemah di tanah. Tak ada lagi pilihan. Tak ada lagi harapan. Yang tersisa hanya penyesalan yang tak terucapkan.